Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang mengumpulkan manusia pada suatu hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya pasti terjadi. Apapun yang Allah tulis di sini pasti terjadi. Kamu semuanya yang sudah mati, yang sekarang hidup, atau yang akan muncul lagi sebagai manusia, semuanya nanti akan dikumpulkan di mahsyar. Mahsyar itu lapangan yang di sana manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk dimintai pertanggungjawabannya ketika hidup di dunia. Makanya di sana kamu tidak ditanya tentang masalah dosa-dosa daripada bapak ibumu atau anak-anakmu atau orang lain. Oleh karena itu sibukkan dirimu mengurus dirimu sendiri di dunia. Jangan sampai berbuat dosa dan maksiat. Itu. Kenapa? Nanti semua ucapan itu akan terkumpul dan dimintai pertanggungjawabannya. Apa kamu berkata seperti itu? Untuk apa? Dan lain sebagainya. Ya. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak meluputi janjinya. Kalau Allah tidak meluputi janjinya, kamu kalau berjanji jangan sampai khianat. Tidak boleh khianat di dalam janji. Karena Allah tidak meluputi janjinya. Kalau ada orang taat akan dimasuk surga, kalau ada orang kafir dimasukkan neraka. Itu janjinya. Mumpung, jangan artinya mau tahu, kok sok tahu, bah. Ini Al-Quran sudah benar semuanya, bukan Habib yang sok tahu. Tetapi Al-Quran ini benar. Dan Habib membenarkan. Karena Habib membenarkan, Habib juga ingin berusaha supaya kamu juga bisa jadi orang benar. Itu namanya dakwah. Mau tidak mau, ngikuti apa tidak, itu terserah sampean. Kan begitu. Nah, ini fleksibelnya Al-Quran. Kenapa? Ketetapan gada takdir khairi wa syari itu minallah itu sudah tidak bisa dihapus. Jadi manusia itu hanya mengikuti jalur takdirnya. Nah, seterusnya, innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah atau kepada Allah atau kepada Rasulullah lan tughni anhum, tidak berguna dari mereka amwaluhum, harta benda mereka, wala auladuhum, dan tidak pula anak-anak mereka minallahi syai'a, dari hukuman Allah sedikit pun. Ya, anaknya jenderal misalkan, ya bisa, anaknya bisa menyelamatkan bapaknya. Orangnya kaya, punya triliunan uangnya, apakah uang itu bisa dibuat sogok untuk malaikat-malaikat penjaga neraka? Tidak bisa. Jadi manusia itu jadi lemas, sangat lemas sekali. Sangat lemah dan tak berdaya. Jangankan ke sana. Nanti kita ini kalau sudah diberi umur panjang sampai tua, ya itu kamu juga sepertinya ya mau apa ini? Mau gaya-gayaan? Tidak bisa. Ya, mau nendang bola? Ya, tidak bisa. Mau trek-trekan? Tidak bisa. Ya hanya bagi pemuda-pemuda saja ya ugal-ugalan dalam hidup ini. Tapi kalau sudah tua, dia akan dihadapkan dengan permasalahan untuk dirinya sendiri. Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Itu dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, jadilah kamu jadi manusia yang baik. Jadi umat Muhammad yang baik, yang tata keramanya baik, yang lesannya baik, ucapannya baik, tingkah lakunya baik. Karena sifatnya Nabi, la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Nabi Muhammad punya sifat itu, tidak berkata-kata atau tidak berbuat suatu perbuatan, melainkan perkataan dan perbuatannya baik. Bila mana tidak baik, beliau tinggalkan. Ya kita juga begitu karena pecinta. Pecinta siapa? Rasulullah. Pecinta siapa? Ahlul Bait Nabi. Pecinta siapa? Pecinta sahabat Nabi. Pecinta siapa? Pecinta dzurriyyat Nabi. Pecinta siapa? Pecinta ulama-ulama Nabi dan pengikut-pengikut Nabi dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya bersaudara. Jangan suka-suka berdebat, percuma debat. Tidak ada hasilnya. Yang ada permusuhan sepanjang masa. Tidak hasil-hasilnya. Tidak habis-habis. Lebih baik apa? Semua urusan itu kembalikan semuanya kepada Allah. Ini. Wa ulaika humul
wa ulaika hum waqudun nar. Dan mereka itulah orang-orang yang akan merasakan adab api neraka. Kalau tidak punya kesempatan untuk kembali kepada Islam atau masuk dalam agama Islam. Orang kafir pasti masuk neraka. Dipastikan. Ya. Apalagi lahirnya kafir, dari perutnya orang kafir, tidak masuk Islam walaupun dikasih akal, tidak beriman, bertakwa kepada Allah, tidak ada pelajaran, tidak sampai kepada mereka, tetap dia akan masuk neraka. Karena itu bagian dari mereka yang telah ditakdirkan masuk neraka. Ini saya tidak mau bicara ini. Kata di Ali Fir'aun, seperti pengikut Fir'aun. Ya, Haman. Ya, Haman begitu. Jadi Haman itu menasihati Fir'aun. Ya, apa-apa Haman jangan. Ketika Fir'aun mengatakan, Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Itu penasihatnya yang namanya Kan'an terkejut, kaget. Fir'aun, kok bilang begitu kamu? Kan belum ada mandat dari saya. Kenapa salah saya? Enggak salah. Teruskan aja. Ini, kalau memilih apa? Memilih penasihat yang salah. Walaupun benar, walaupun dia salah, tetap dibenarkan. Kenapa? Karena pimpinan. Dan pimpinan itu akan mengajak mereka masuk neraka. Makanya jangan sembarangan memilih pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin diri, hati ini juga pemimpin. Ini pemimpin. At-taqwa hahuna. Ya, jangan sampai memilih hati-hati yang buruk. Ya, sehingga apa? Perbuatan kita buruk. Pilih yang bagus. Karena di hati ini ada hati nurani, hati sanobar. Hati nurani mengajak kepada Allah, hati sanobari adalah hati yang condong kepada kemaksiatan dan pembangkangan kepada Allah. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu condong kepada perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kalau ada condong atau mengikuti buruk, oh ini bisikan setan. Ini bisikan hati sanobar. Stop. Tidak jadi. Mau minum khamar? Oh tidak, tidak jadi. Oh main togel? Tidak jadi. Oh ini main slot. Tidak. Ingat itu anak-anak, khususnya anak muda itu. Jangan main judi online. Kamu itu dibodohi, jangan dibodohi. Orang Islam itu pintar. Kalau mereka mengajak manusia untuk berjudi, tinggalkan mereka. Karena itu perbuatannya setan. Jauhi. Ya, jauhi perbuatan judi dan antek-anteknya. Jadi orang yang berjudi, ada orang yang mau mengandung nasib itu tadi, itu anteknya setan. Saudaranya setan. Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang dan pengikut-pengikut mereka, dan orang-orang yang sebelum mereka, artinya sebelum kerajaan Fir'aun atau Fir'aun, kadzabu bi ayatina, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Dan sekarang banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, untung kita belajar ayat-ayat Allah sehingga kita menjadi benar. Menurut apa? Menurut Allah, bukan menurut pribadi kita. Nah, untungnya kita digiring kepada taufik dan hidayah Allah. Kenapa? Karena ada manusia di luar sana tidak mengikuti ayat-ayat Allah. Paham? Itu urusan mereka. Fa'ahadahumullahu bidunubihim. Kemudian Allah menghukum mereka karena sebab alasan satu. Karena mereka berbuat dosa. Wallahu syadidul iqab, dan Allah itu sangat keras hukumannya. Jadi tangan lampun. Sekali manusia dimasuk neraka, tidak kembali lagi ke dunia selamanya. Ya. Qul lil ladzina kafaru, katakanlah wahai Muhammad kepada orang kafir, satughlabuna, pasti kamu kalah. Jangankan di akhirat, di dunia saja kamu dikasih ini, kasih emas berlian, kasih gunung intan berlian, kamu mati. Ya, berlian yang kembali kepada teman, kepada Allah. Anakmu semuanya dikasih miliaran, tidak? Mati semuanya, kembali siapa uangnya? Seperti itu. Jadi kamu hanya hak pakai saja di dunia ini untuk fasilitas. Artinya Allah memfasilitasi kehidupan kamu, harta benda kamu itu untuk tunduk patuh kepada Allah. Kamu banyak uangnya, anfiqu, berinfaklah kamu. Kamu sehat, ayo tegakkan. Ya, berjihadlah kamu dengan bi amwalihim wa anfusihim.
dan sebagainya. Kamu kalah, pastikan kamu kalah, katanya Nabi kepada orang kafir. Wa tuhsyaruna ila jahannam, dan kamu digiring kepada neraka jahannam. Digiring, mun aja digiring ya, berapa? Di Mekah itu kan ada waktunya penyembelihan kambing, ya, jutaan kambing jalan itu di jalur. Jadi jalan itu tutup semuanya, kambing yang jalan. Digiring namanya itu. Tapi kalau kambing kan disembelih, ya. Tapi kalau orang kafir digiring seperti itu untuk dimasukkan di neraka. Tidak ada jalan lain, tidak ada tempat untuk mundur kecuali yang akan dimasuki adalah neraka. Jadi seperti tertutup seperti jalan lurus menuju neraka. Itu adabnya Allah kepada orang yang ingkar kepada Al-Quran, yang tidak mau tahu tentang masalah Tuhan, yang namanya Allah. Wa bi'sal mihad, dan itulah tempat yang paling buruk yang mereka jumpai selama mereka hidup. Kalau di dunia buruk karena miskin, karena misalnya jadi gembel, itu tidak buruk karena bisa makan, bisa minum, bisa berteduh, bisa mandi. Tetapi kalau di akhirat masuk neraka, selama-lamanya dia seperti itu. Di mahsyar saja orang kafir itu koton, jadi hitamnya koton, jadi hangus karena matahari sejengkal dari kepalanya. Tetapi orang yang beriman kepada Allah ketika sujudnya membekas di sini, bukan dicapai-capai langit itu tadi, sujud, karena ada bekasnya sujud, maka sujud ini dapat menetralisir matahari yang panas dan sejengkal itu tadi dengan apa? Dengan basyasya. Jadi dia kabar gembira, yang gembira. Orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah walaupun 50 tahun berdiri untuk menunggu keputusan Allah, siapa di antara mereka yang beruntung dan siapa yang mereka yang masuk neraka, itu berdiri tanpa duduk, telanjang semuanya untuk menerima keputusan Allah. Barang siapa yang diberikan rapotnya dari tangan kanannya, dia masuk surga. Barang siapa yang diberi rapotnya dari tangan kirinya, dia ahli neraka. Mudah-mudahan sedikit disampaikan ini memberkahi kita dan menjadikan tolak ukur bagi kita bahwa Al-Quran dan semua yang Allah berikan kepada kita dengan taufik dan hidayah yang kita terima, mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.